dan juga harga diri. Yang Mulia, jangan menyalahkan dirimu seperti itu. Yang Mulia akan selalu menjadi Yang Mulia Zulaika bagi kami. Semakin hari kami semakin menyayangimu, Yang Mulia. Andai saja kau datang hari ini. Hari ini adalah pemakaman dan penguburan Amenhotep. Aku tahu, tapi suasana hatiku sedang kacau. Apa bedanya Amenhotep yang satu dengan yang lain? Tapi Yang Mulia seharusnya datang. Semua wanita bangsawan Mesir ada di sana. Lagi pula aku selalu berduka. Aku tidak bisa merasakan duka yang lain. Apa yang akan Yang Mulia lakukan besok? Upacara penobatan? Apa Yang Mulia akan datang? Aduh, aku tidak ingin berurusan dengan hal-hal konyol seperti memakai pakaian bagus, berias semua wanita bangsawan. Beritahu aku, apakah Nefertiti ibu negara Mesir sekarang? Betul, dan dia sangat cantik. Kau akan segera melihatnya. Apa itu Zulaika? Kenapa dia seperti itu? Dia terlihat sangat tua. Aku dengar Amenhotep IV sama sekali tidak percaya Amun sebagai dewa. Lalu bagaimana dia bisa setuju soal Angkmahu meletakkan mahkota di kepalanya? Itu hanya upacara saja. Dia tidak punya pilihan lain. Sejak dulu kala, imam besar dan gubernur Mesirlah yang meletakkan mahkota di kepala sang Firaun. Aku sangat yakin Mesir akan banyak berubah dengan berkuasanya Amenhotep IV. Dia tidak percaya pada Amon atau dewa-dewa kuil. Ini akan membuatnya kesulitan. Wahai para dewa tanah suci Sungai Nil. Wahai dewa rahasia-rahasia dan misteri-misteri di Mesir. Wahai Amon, dewa para dewa, yang memberikan kekuatan pada para Fir'aun dan penguasa lainnya
yang memberikan kesucian dan kesuburan pada Sungai Nil, kemuliaan bagi Mesir, dan juga kekokohan piramida-piramidanya. Berikan kepada Amenhotep IV, Fir'aun muda kita, kekuatan semua Fir'aun, kesuburan Sungai Nil yang suci, kejayaan Mesir, dan kekokohan semua piramida. Lindungi dia dari musuh-musuhnya dan rangkullah sekutunya, dan berilah dia kekuatan dan kebijaksanaan untuk memerintah dari Kreta sampai Hijaz. Semoga semua dewa melindungi dan membantunya. Bagus. Kau telah menunjukkan kemahiranmu dengan membuat rumah ini. Aku dulunya ahli bangunan. Aku membuat banyak bangunan di Mesir. Kami semua sepertimu. Kami membuat sebuah dunia yang harus kami tinggalkan nantinya. Ada berita penting. Bagi manusia, berita paling penting adalah berita soal kematian, benar kan? Benar. Amenhotep III pergi ke barat dan Amenhotep IV telah dinobatkan. Kami mendengarnya saat kami mengambil roti dan makanan dari para tentara. Tahta itu akan selalu abadi. Yang berganti adalah yang duduk di atasnya. Suatu hari yang duduk di atasnya Amenhotep I, kemudian Amenhotep II, lalu Amenhotep III, dan hari ini Amenhotep IV. Aku melihatnya saat aku masih kecil. Sepertinya dia lebih baik dari yang lain. Apakah kalian paham sekarang? Amenhotep III juga meninggalkan rumahnya dan pergi.
Jalan. Kau siapa? Ada urusan apa jam segini? Aku dikirim oleh Fir'aun Amenhotep IV. Aku punya pesan untuk Yang Mulia Angmahu. Tunggu di situ. Aku akan memanggil Yang Mulia Padiamon. Ada apa datang jam segini? Kau mau apa? Sang Fir'aun Mesir bermimpi sesuatu. Dia memanggil Yang Mulia Angmahu ke istananya untuk menafsirkan mimpinya. Pergilah. Aku akan segera memanggil Yang Mulia. Ya mulia. Ya mulia. Kalau Yang Mulia kurang sehat, aku akan memberitahu Horenhop kalau Yang Mulia tidak bisa pergi. Jangan. Aku tidak pernah ragu untuk mematuhi perintah tuanku. Sakit bukanlah alasan untuk tidak melakukan tugas. Horemhop mau apa? Aku tidak tahu. Dia hanya bilang bahwa ini sangat penting. Mereka mengganggu istirahat kita tengah malam begini. Apa tidak bisa Fir'aun Amenhotep menceritakan soal mimpinya ke penafsir mimpi di pagi hari? Panggil beberapa penafsir mimpi dan bawa mereka ke istana untuk mengikuti kita. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia Potifar dan Imam Besar Angmahu meminta izin untuk masuk. Salam untuk penguasa muda Fir'aun Amenhotep IV. Salam untuk kalian. Kami merasa khawatir. Ada apa? Kami harap tidak terjadi sesuatu yang buruk. Aku bermimpi mimpi yang aneh. Bisa jadi sesuatu yang buruk, bisa juga tidak. Bisa jadi hal itu tidak memiliki tafsir. Mimpi sang Fir'aun memiliki penafsiran yang sangat baik. Aku sudah memanggil beberapa penafsir mimpi. Mereka akan segera sampai. Mimpi itu membuatku sangat gusar. Inarus, kau akan kembali ke pekerjaan lamamu dalam 3 hari. Kau akan dihormati sebagai pelayan Amenhotep. Inarus, Ya, Yang Mulia. apakah kau pelayanku? Siap, Yang Mulia. Tapi kau Apopis, kau akan digantung dalam 3 hari. Kau akan tetap berada di tiang gantungan begitu lama, sampai burung-burung memakan tubuhmu. Yuzarsif, aku lupa
menyampaikan pesannya ke Fir'aun Amenhotep. 7 tahun telah berlalu. Nyonya, sepertinya aku tahu cara untuk menafsirkan mimpi yang mulia. Kalau kau mengizinkan. Para penafsir mimpi sudah datang. Aku tidak perlu tafsirmu. Salam untuk penguasa Mesir, Fir'aun Amenhotep. Mereka adalah penafsir mimpi terbaik di Mesir. Aku meminta sang Fir'aun untuk menceritakan mimpinya agar dia bisa menyaksikan kekuatan penafsir mimpi dari kuil. Aku bermimpi melihat 7 sapi yang gemuk keluar dari sungai Nil yang deras dan mulai memakan rumput di tepiannya. Kemudian sungai Nil menjadi kering dan 7 sapi yang lapar muncul dari dalam tanah. Sapi-sapi yang lapar itu menelan sapi-sapi yang gemuk. Kalau memang sang Fir'aun mengizinkan, para penafsir mimpi akan berkonsultasi untuk sementara waktu. Baiklah, mereka boleh berpikir sepuas mereka. Mimpinya sepertinya memiliki tafsir. Apa ada yang tahu tentang itu? Mimpinya pasti memiliki tafsir, tapi aku tidak tahu apa tafsirnya. Kenapa kalian diam? Kami tidak tahu tafsir mimpinya. Kalau begitu, bilang saja itu hanya mimpi buruk. Mimpi buruk. Kami percaya bahwa mimpi sang Fir'aun adalah mimpi buruk biasa. Oleh karena itu tidak ada tafsirnya. Kami tidak bisa menafsirkan mimpi buruk. Jujurlah dan akui bahwa kalian tidak tahu tafsirnya. Orang yang bijak pasti tahu kalau mimpi ini memiliki tafsir. Yang mulia, sang Fir'aun. Yang mulia tahu bahwa penafsir mimpi kami sangatlah berpengalaman dan mampu. Aku tidak meragukan kemampuannya. Seandainya mimpi sang Fir'aun ada tafsirnya, maka mereka pasti sudah tahu. Aku ingin tafsir mimpiku dan kalian harus memberikan jawabannya padaku. Tenanglah yang mulia. Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Yang mulia Angmahu, mungkin aku bisa meminta kepada sang Fir'aun untuk memberimu tambahan waktu. Mimpiku memiliki tafsir, tapi mereka sangat tidak becus sampai-sampai mereka tidak bisa menafsirkannya. Seperti yang dikatakan Nyonya Ti, aku akan memberimu tambahan waktu. Tapi mimpiku harus ditafsirkan secepat mungkin. Haruskah aku beritahu bahwa Yang Mulia Yuzarsif bisa menafsirkan mimpi? Lebih baik jangan.
Tidak ada kawan Yuzarsif di sini. Nefertiti tidak mengizinkannya. Kalau dia mengizinkan, aku pasti akan beritahu. Dia mengira kau sendiri yang ingin menafsirkan mimpinya. Mungkin kau tidak menjelaskannya dengan baik. Kenapa kau tidak memberitahu yang lain? Beritahu siapa? Potifar yang memenjarakan Yuzarsif dan Angmahu ingin Yuzarsif mati. Cobalah untuk memberitahu sang Fir'aun bahwa Yuzarsif tidak bersalah sama sekali. Akan kulakukan. Seharusnya aku melakukannya 7 tahun yang lalu. Seharusnya aku memberitahu almarhum Fir'aun. Aku hanya lupa untuk melakukannya. Aku tidak tahu kenapa aku bisa lupa. Dia mengajakku ke monoteisme dan menafsirkan mimpiku dengan sangat indah. Dia sangat baik dan peduli padaku. Dan aku lupa soal permintaan kecilnya, permintaan nabiku. Celakalah aku. Celakalah aku. Bagaimana aku bisa bertemu dengannya lagi? Kelupaanmu itu tidak bisa dimaafkan. Bagaimana bisa kau melupakan permintaan Yuzarsif? Aku yakin pasti iblis yang terkutuk membuatku lupa akan hal itu. Tapi aku akan menebus kesalahan ini. Ya Allah, aku akan menebusnya. Aku paham bahwa mimpi tentang bulir gandum itu seperti mimpi tentang sapi. 7 sapi gemuk sama dengan 7 bulir yang hijau. Dan sapi-sapi yang kurus adalah bulir-bulir yang layu. Aku memimpikan hal yang sama dengan 2 mimpi yang berbeda. Kalian tidak bisa menghindar dari menafsirkannya dengan berkata bahwa itu adalah mimpi buruk. Aku menginginkan tafsir mimpiku. Kalau kalian tidak bisa lakukan, akuilah. Jadi aku bisa tahu yang harus kulakukan pada kalian. Kalau mimpinya tidak ditafsirkan malam ini, akan kupenjarakan kalian semua. Aku yakin mimpimu memiliki tafsir. Tapi mereka tidak bisa menafsirkannya. Ada pilihan lain? Kalau mereka tidak bisa menafsirkan, mungkin mereka bisa dipermalukan. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mempermalukan para imam dan penafsir mimpi kuil Amon. Kau bisa bersikeras meminta tafsir mimpimu. Aku juga yakin mereka tidak bisa menafsirkannya.
Apa aku boleh bicara, Nyonya? Boleh. Kau ingin bilang padaku bahwa kau bisa menafsirkan mimpi sang Fir'aun. Betul, Nyonya. Inarus, jangan ikut campur dalam hal seperti ini. Jangan membuat sang Fir'aun marah. Lalu, sangat sulit untuk menafsirkan mimpi ini. Kami tidak dapat menafsirkannya. Tidak mungkin bisa. Yang mulia, kami membutuhkan 1 malam lagi. Aku akan membunuh kalian semua karena sudah mempermalukan kuil Amon. Para penafsir mimpi dan penyihir kuil Amon meminta pada sang Fir'aun untuk memberikan waktu 1 malam lagi. Tidak ada waktu. Bertahun-tahun kalian hidup dengan mewah agar kalian bisa membantu kalau aku butuh bantuan. Mimpiku harus ditafsirkan malam ini. Yang mulia, mereka adalah penafsir mimpi paling terkenal di Mesir ini. Beri mereka waktu, mereka akan menafsirkannya. Hentikan omong kosongmu. Mereka itu parasit yang mengambil koin dan memakan buah-buah masyarakat Mesir, layaknya tikus. Tapi saat mereka dibutuhkan, menggonggong seperti anjing jalanan pun tidak bisa. Yang mulia, janganlah marah. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Hari ini, mereka akan membuka mulut mereka untuk menafsirkan mimpiku. Atau untuk berteriak kesakitan karena dicambuk. Hati-hati, Angmahu. Hari ini tidak ada yang selamat dariku. Berhenti melindungi mereka. Kendalikan dirimu, kumohon. Penyakitmu akan memburuk. Bawa mereka semua ke penjara. Mereka hanya akan dibebaskan kalau mereka menafsirkan mimpiku. Kumohon, Nyonya, izinkan aku berbicara. Apa? Soal yang kemarin? Aku tahu solusi masalah ini, tapi aku tidak berani bicara karena sang Fir'aun sedang murka. Kau penafsir mimpi? Bukan aku, tapi aku tahu penafsir mimpi yang sangat mahir. Inarus, ini sangat berbahaya. Kau akan kesulitan kalau ternyata kau hanya beromong kosong. Aku yakin penafsir mimpi ini akan menyelesaikan masalah ini. Aku mohon, Nyonya, izinkan aku berbicara. Bawa mereka pergi. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kau lakukan? Mereka adalah para imam kuil Amon. Baiklah, sebentar Yang Mulia. Inarus meminta izin untuk mengatakan sesuatu. Lepaskan mereka. Apa, Inarus? Aku mendengarkan. Aku punya solusi untuk masalahmu, Yang Mulia. Kau tahu cara menafsirkan mimpiku? Iya, Yang Mulia. Memalukan sekali.
Tenggelamkan saja diri kalian di sungai Nil. Para penafsir mimpi yang hebat dari kuil Amon diam. Sementara Inarus, pelayan kami, memiliki solusi. Apa solusinya? Siapa penafsir mimpinya Inarus? Budak Ibrani yang dipenjara. Budak Ibrani yang dipenjara? Yang mulia, saat aku dan Apopis dipenjara, kami berdua bermimpi sesuatu. Tawanan muda itu menafsirkan mimpiku sebagai pertanda aku akan dibebaskan dari penjara. Dan menafsirkan mimpi Apopis sebagai pertanda bahwa dia akan mati di tiang gantungan. Kedua tafsirnya benar-benar terjadi dalam 3 hari. Inarus, apa kau tahu hukuman mempermalukan sang Fir'aun? Percayalah, Yang Mulia. Percayalah. Apa yang dia bicarakan, Potifar? Potifar! Dia jujur, Yang Mulia. Sepertinya aku tahu yang dia maksud. Kalian punya waktu sampai besok untuk menafsirkan mimpiku. Enyahlah, kalian semua bau seperti kotoran ternak di sekeliling sungai Nil. Pergi! Aku ingin tafsir mimpiku besok. Mengerti? Jangan buang-buang waktu. Pergi ke penjara Zafira malam ini dengan Horemheb dan dapatkan tafsir mimpiku. Siapa nama tawanan itu? Yuzarsif. Tapi dalam bahasa Ibrani, namanya Yusuf. Terdengar familiar. Sepertinya aku membeli seorang anak dengan nama itu untuk Yang Mulia Potifar. Ke penjara Zafira. Jalan. Siapa kalian? Dan mau apa jam segini? Beritahu pada Komandan Kidamon bahwa Horemheb datang atas perintah Sang Fir'aun. Baiklah, kalau begitu tunggulah di sini, Komandan. Komandan Horemheb ingin masuk. Bukalah pintunya. Silakan. Kenapa Komandan Horemheb malam-malam datang ke tempat ini? Perintah dari Sang Fir'aun harus dipatuhi, tidak kenal waktu. Inarus, apa yang kau lakukan? Kau dipenjara lagi? Benar begitu? Tidak. Kami datang untuk bertemu Yuzarsif. Dan Sang Fir'aun memerintahkannya, Sipir. Baiklah. Ayo, ayo.
Salam untuk Nabi Allah, Yuzarsif. Salam Allah untukmu. Kau siapa? Kau sedang apa? Ini aku, Inarus. Inarus yang pelupa. Inarus yang tidak tahu terima kasih. Inarus. Hentikan. Kau bicara apa? Maafkan aku. Kau memintaku melakukan hal kecil, tapi aku gagal melakukannya. Aku sangat malu. Aku malu untuk hadir di hadapanmu. Rasa malumu itu tidak masuk akal. Ayolah, lupakan permintaanku. Kau lupa karena suatu alasan. Aku bertemu kawan-kawan yang baik dan menikmati waktuku untuk berdoa dan mensucikan diriku. Inarus, bagaimana kau bisa ingat Zafira? Bagaimana kau bisa ingat Yuzarsif? Akan kuberitahu. Aku dikirim ke sini oleh Fir'aun Amenhotep. Aku datang untuk menanyakan tafsir mimpi padamu. Tidak ada penafsir mimpi di Thebes yang bisa menafsirkan mimpi Amenhotep. Kalau dia tidak bermimpi, mungkin saja aku tidak akan pernah mengingatmu. Kalau begitu, beritahu aku, Inarus. Dalam mimpinya, sang Fir'aun melihat 7 sapi yang gemuk ditelan oleh 7 sapi yang kurus. Dan 7 bulir gandum yang hijau menjadi layu oleh 7 bulir yang kering. Dengan kehendak Allah, aku memiliki tafsirnya. Sebaiknya kau tidak menafsirkan mimpinya kecuali Amenhotep membebaskanmu dari penjara. Allah memberiku kemampuan untuk menjelaskan hal-hal itu. Kalau aku minta imbalan sebagai balasan atas perbuatan baik, aku bukanlah orang yang murah hati. Kembalilah pada Fir'aun dan beritahu dia. Dia akan diberikan 7 tahun penuh kemakmuran dan berkah. Selama 7 tahun itu bercocok tanamlah dan panenlah. Gunakan sebagian untuk konsumsi dan pengolahan lalu simpan sisanya. Setelah itu akan datang 7 tahun penuh kekeringan dan kelaparan. Gunakanlah apa yang telah kau simpan selama 7 tahun pertama agar orang-orang tidak kelaparan. Astaga, ternyata itu tafsirnya. Aku yakin bahwa para penafsir itu tidak bisa melakukan ini. Aku yakin sang Fir'aun akan sangat senang mendengar tafsirnya. Aku yakin sekali. Kalau tidak ada tambahan, aku harus kembali secepat mungkin. Apa kau akan melupakan kami lagi, Inarus? Tidak, tidak. Aku akan kembali nanti. Pergilah dan ingat teman-temanmu. Baiklah, sampai jumpa. Semoga Allah Sampai bersamamu. jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semoga Allah melindungimu. Aku akan kembali. Bagaimana? Tulang-tulang dan manik-manik ini tidak bisa menafsirkan mimpinya. Yang tidak bisa menafsirkan mimpinya manik-maniknya, atau kau? Terserah apa katamu, Imam Besar. Kami para penafsir mimpi mengakui ketidakmampuan kami. Satu-satunya temuan kami selama beberapa hari terakhir adalah bahwa dalam tradisi kuno dan kepercayaan lama, sapi ditafsirkan sebagai tahun. Lalu, itu tidak menjelaskan apapun. Aku tahu tawanan muda itu, dan aku khawatir dia akan menafsirkan mimpi Amenhotep.
Apa kalian tidak dengar? Dulu dia menafsirkan mimpi Inarus. Aku tidak mengerti, Yang Mulia Ang Mahu. Memang banyak orang menafsirkan mimpi. Yuzarsif hanyalah salah satunya. Apa salahnya? Dasar bodoh. Kalau seorang budak mengalahkan Amon dan para imam serta penyihirnya, itu bukan apa-apa. Ya, tentu itu suatu masalah. Tentu saja. Ya. Pemuda itu Yuzarsif, dia penganut monoteisme. Kemenangannya akan dianggap sebagai kekalahan Amon karena dia memusuhi Dewa Amon. Di Taiwan ingin kirim uang ke Indonesia? Jangan khawatir, ada solusi cepat. Inarus, apa kau sudah mendapatkan tafsir mimpiku? Aku sudah bilang padamu, Yang Mulia, bahwa dia penafsir mimpi yang hebat. Apa katanya? Yuzarsif berkata bahwa 7 sapi gemuk dan 7 bulir hijau berarti 7 tahun kemakmuran. Dan 7 sapi kurus dan 7 bulir kering berarti 7 tahun kekeringan dan kelaparan. Bagus. Itu dia. Tafsir itu selaras dengan mimpiku. Itu dia. Aku percaya pada apapun yang budak Ibrani itu katakan. Dia memang bijak. Kau mengenalnya? Iya. Aku tahu banyak hal tentangnya. Inarus, apa tawanan itu memberitahu solusi untuk mencegah kelaparannya? Dia memberitahuku, Yang Mulia. Dia berkata, tanamlah dan simpanlah saat 7 tahun kemakmuran, agar kau bisa menggunakannya saat 7 tahun kelaparan dan kekeringan. Itu adalah solusi yang sangat baik. Tapi gandum tidak bisa disimpan selama 7 tahun. Bagaimana kita bisa menyimpannya? Mungkin tawanan itu tahu apa yang harus kita lakukan. Pasti dia tahu. Aku ingin bertemu budak Ibrani itu. Bawakan dia padaku. Yang Mulia, rahasiakan tafsir mimpimu dan solusinya agar kita bisa lihat apa yang akan dikatakan para imam kuil. Penafsiran yang begitu bijaksana akan menjadi pukulan sangat besar bagi Ang Mahu dan semua imam kuil Amon. Mereka pasti tidak bisa untuk menafsirkan mimpi Sang Fir'aun. Aku sudah tidak sabar melihat Ang Mahu kecewa.